Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kitab puasa di Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah memberi manfaat kita semua. Barakallahu fikum. Wa bihi qala babu qaulillahi jalla dzikruhu. Uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Bab firman Allah Ta'ala, ya. Kata Allah Ta'ala di Al-Baqarah 187 ini kalau nggak salah ya. Dihalalkan bagi kalian semua ini ya ketika malam hari itu untuk melakukan rofas di situ maksudnya jima ya. Lan nisaikum. Ya dengan istri-istri kalian maksudnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Mereka para wanita itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah Ta'ala mengetahui ya, bahwasanya di antara kalian ada yang mengkhianati dirinya sendiri. Maksudnya lah nanti ini ya berhubungan dengan hadis ini nanti. Fataba alaikum, dan Allah Ta'ala sudah maafkan kalian. Wa afa ankum, Allah sudah maafkan kalian dan terima tobatnya dan maafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Dan sekarang maka silakan kaulilah, maksudnya kumpulono, nggak apa-apa sudahan ya. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Ta'ala sudah tetapkan bagi kalian. Ini maksudnya rizki berupa anak maksudnya. Ya. Ada di riwayat yang lain, di naskah yang lain itu cuman uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Kemudian dilanjut ila qaulihi ma kataballahu lakum, maksudnya disingkat. Dan naskah yang begitu ada naskah yang judul babnya dilengkapkan. Oke, kita baca hadisnya. Qala hadatsana Ubaidullah Ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq anil Bara radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'ima fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'ima. Nah, ini saya tak terjemahkan, ini panjang ya. Kata Al-Bara bin Azib, ya, Bara bin Azib ini. Dulu di antara sahabat Nabi SAW ada seorang laki-laki yang waktu itu puasa ya. Terus tatkala datang waktu untuk berbuka, dia tidur ya. Dia tidur sebelum dia itu berbuka. Dia belum makan apapun. Nah, jadi waktu itu kalau dia nggak berbuka maka ya nggak boleh melakukan yang lain-lain. Jadi nanti sahur atau besoknya lagi baru boleh. Gitu. Nah, waktu itu ada yang namanya sahabat yang namanya itu Qais bin Sirmah al-Ansari. Qais bin Sirmah. Lagi puasa waktu itu, tatkala waktunya iftar, ya, falamma hadara al-iftaru atam ra'atahu. Faqala laha a'indaki ta'am, ya. Waktu itu, ya, ketika sudah waktu berbuka, dia tanya ke istrinya, apakah kamu ada makanan? Ternyata istrinya jawab, qalat la, enggak ada. Walakin antaliku fa'atlubu laki, ya. Kata istrinya, ya, aku tak keluar nyari no kamu makan. Wa kana yaumahu ya'malu faqalabathu ainahu faja'athu imra'atuh falamma ra'athu qalat khaybatal lak falamma intasafa an-naharu uhshiya alayhi fadzikru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazalat hadhihi ayah. Nah, tatkala istri ini sudah pulang bawa makanan ya, kan tadi apa dia istri ini kan ngomong ya tak cari no makan di luar. Nah, si Qais bin Sirmah ini ya dia
lah capek ya, mungkin karena saking capek kerja ya. Faqalabat Aina ya. Matanya ngantuk, gak kuat, akhirnya ketiduran. Lah tatkala istri ini datang, kaget istri ini, "Duh, kok tidur?" Yo. Nah, sampai istri ini ngomong, "Khaibatan lak." Ya, rugi kamu. Ya. Lah, maksudnya apa? Karena nggak boleh makan lagi. Besoknya baru boleh. Ya. Nah, terus waktu siang harinya besoknya, ya. Husyi alaihi, si siapa Qais ini, yakni maksudnya apa? Ughmi alaihi, yakni maksudnya pingsan. Dia pingsan. Fadzukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kisah Qais bin Sirma ini diceritakan ke Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, terus Allah Ta'ala nurunkan ayat ini. Uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Ya. Diarahkan bagi kalian pada malam hari Ramadan itu untuk rafas dengan istri-istri kalian. Ini maksudnya bercampur atau melakukan hubungan. Fafarihu biha farahan syadida. Ya. Maka para sahabat ya semuanya ini merasa sangat-sangat bahagia dengan turunnya ayat ini. Wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Terus ayatnya kan panjang kan itu. Ya, ayat ini kan panjang. Awalnya setengah, kemudian turun lagi jadi lebih lengkap lagi. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang yang malam. Maksudnya ini fajar ya. Nah, ini maksudnya bab ayat ini maksudnya ini sebab turunnya ayat ya, sebab nuzul. Ya, di antara faedahnya apa? Yang pertama itu syariat puasa ini bertahap, tidak langsung langsung puasa Ramadan ya. Sebulan penuh seperti yang kita lakukan zaman sekarang ini. Bertahap. Turunnya syariat ini bertahap. Kemudian kedua, lah kita lihat bagaimana para sahabat itu langsung sami'na wa ta'na sama syariat Allah Ta'ala ya. Nah, bukan berarti mereka saking gembira. Kan tadi kan ketika ayat ini turun mereka gembira ya, sangat-sangat gembira. Bukan berarti sebelumnya itu mereka benci, enggak ya. Para sahabat itu ridho, mereka senang dengan syariat Allah Ta'ala. Cuman ketika turun, nah ini mereka lebih bahagia lagi karena mereka mungkin ya sebagian mereka merasa Allah Ta'ala mendengar doanya ya. Ini kan memudahkan mereka juga lebih banyak beribadah kepada Allah Ta'ala karena kuat ya, lebih kuat. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan lagi lah, lihat ini keadaannya para sahabat zaman dulu ya. Terkadang nggak ada makanan, mereka tetap sabar, mereka tetap ya ibadah sama Allah Ta'ala, nggak jual agamanya. Kemudian sudah fitrah kalau yang kerja itu laki-laki ya. Ini contoh tadi Qais yang kerja kan gitu. Pulang dia tanya ada makanan dah, kita kan tidak ada, istrinya tidak ada, tapi tak cari dulu. Nah, Masya Allah ini termasuk istri yang solehah. Ya memang gak ada yang dimasak ya nggak masak. Kemudian suaminya butuh makan, dia carikan. Gak tahu pinjam, gak tahu yang lain. Insya Allah ya. Ini kehidupan sahabat zaman dulu sampai seperti ini. Qanaah dan lain-lainnya. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Ya, ini ayatnya masih sama ya. Cuman sudah ganti bab. Babu qaulillahi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Ya, ada di riwayat yang lain ya babnya habis wa kulu washrabu langsung di titik-titik ila qaulillahi ta'ala ya ila qaulihi summa atimus siyama ilal lail. Insyaallah. Nah, kemudian kata Imam Bukhari, fihil bara' ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada riwayat yang fihi anil bara' ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis yang tadi ya, hadis yang sebelum ini kan. Oke, qala haddatsan Hajjaj ibnu Minhal, qala haddatsana Husaim, qala akhbarani Husain bin Abdurrahman ani Sya'bi an Adi
bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad amattu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyad faj'altuhuma tahta wisadati faj'altu anduru fil laili fala yastabinu li faqadawtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika faqala innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Nah, ini tafsir dari Nabi SAW terhadap ayat ini ya. Nah, ini nggak bisa diganti, kita nggak bisa nakwil yang lain. Oke, ada berapa footnote ya, ada cetakan yang mengatakan yang tadi awal hadis kan tadi kalau kan kata Imam Bukhari qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, ada yang dia pakai alif lam ya. Qala haddatsana Al-Hajjaj bin Minhal ya. Sama aja. Oke. Kata Adi bin Hatim, tatkala turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya. Kata Adi bin Hatim, ya, aku ini akhirnya ada benang ya. Nah, diinjupuk benang. Nah, benang yang hitam sama benang putih terus ditaruh keduanya di bawah bantali. Bisa dati maksudnya bantali, tahta bisa dari bawah bantali. Nah, itu tak lihati terus benang itu. Ya. Tak lihati terus ya sampai jelas di benang putih ini. Nah, tatkala pagi harinya ya, aku nemuin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ceritani Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian yang tak lakukan itu. Nah, kemudian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam aku dibener ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, inna madhalika sawadul lail wa bayadun nahar. Ya, yang dimaksud hitam itu hitamnya malam ya, dan terangnya siang ya. Putihnya maksudnya terangnya siang. Oke. Nah, ini apa? Tafsir dari Nabi SAW terhadap ayat tersebut ya. Dan wajar para sahabat sendiri ya, walaupun mereka ahli membaca, maksudnya ahli bahasa Arab ya, ternyata mereka juga ada sebagian yang mereka tidak ngerti artinya secara sempurna dari ayat itu ya. Makanya terkadang salah juga ya. Ini juga dalil apa, tidak semua ayat di Al-Quran itu letterleks ya. Maksudnya apa, ada balaghah di sana. Balaghah itu seni keindahan bahasanya itu ada, majaz dan lain-lain itu ada ya. Tidak semuanya tekstual itu mentah-mentah itu yang diambil, enggak ya. Contoh ada ayat misal di Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Allah Ta'ala hancurkan kaum Nabi Syuaib atau Soleh itu atau Samud itu lupa nah ya, itu dihancurkan. Allah Ta'ala ngomong semuanya hancur kena angin tersebut, semuanya. Apakah semua? Ya enggak, bumi ini kehancur kan gitu. Cuman itu namanya balaghah ya. Sama juga dengan ini ya. Maksudnya banyak kiasan-kiasan, kode-kode itu banyak ya. Oke, kita lanjut hadisnya. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an abihi an Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu itu. Wa qala haddatsani Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif. Qala haddatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad Sa'id radhiyallahu anhu ya. An Sahal bin Sa'ad. Qala unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytil aswad. Walam yanzil minal fajr. Fakana rijalun idza aradu sauma rabatu ahaduhum fi rijlihi al-khaytal abyadha wal khaytal aswad. Walam yazal ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma. Fa anzalallahu ba'du minal fajr. Fa'alimu annahu innama ya'ni al-laila wan nahar. Ya. Kata sahabat ini ya. Oh, ini ada riwayat lain. Kita bacakan dulu. Fakana ada riwayat yang fakana, ada riwayat yang wakana rijalun idza arad ya.
Wa kana rijalun idza aradu sauma rabata ahdum fi, ada riwayatnya rijlaihi, ada riwayatnya rijlihi. Ada riwayat yang kemudian tadi rijlaihi al khaytul abyad wal khaytul aswad ya. Kemudian walam yazal, ada yang riwayat yang wala yazalu yaquluhu ya hatta yatabayyan. Ada yang riwayat yang ini hatta yatabayyana, ada riwayat yang hatta tatabayyana, ya, ada riwayat yang hatta yastabina, sampai terang maksudnya. Hatta yatabayyana, ya, ada yang tatabayyana. Tatabayyana ini kembali ke ru'yah ya. Yatabayyana kembali ke fa'ilnya. Yastabin juga sama. Oke. Nah, kata sahabat Sahal bin Sa'ad ya, waktu turun ayat itu awalnya itu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai situ toh ayatnya itu turun. Waktu itu begitu. Belum ada kata-kata minal fajr itu tadi. Ya. Akhirnya banyak di antara para sahabat itu ya, waktu mereka puasa itu ya, kalau mereka mau puasa paginya mau puasa ya, maka malam-malam itu mereka ngikat untuk kaki itu benang putih sama benang hitam. Ada kalau ini riwayat yang ngikat di satu kaki, ada riwayat yang ngikat di dua kakinya ya. Gitu terus setiap hari. Kemudian apa, mereka terus makan sampai mereka lihat jelas mana benang hitam, mana benang putih. Nah, sampai gitu mereka. Saking letterlexnya. Kemudian Allah Ta'ala nurkan minal fajr. Jadi sampai jelas benang yang hitam dengan benang yang putih dari fajar. Itu putih lampu itu. Nah, akhirnya dari situ para sahabat itu mengetahui bahwa yang dimaksud benang hitam sama benang putih itu maksudnya apa? Lail wa nahar ya. Malam dan siang. Nah, ini sama ya. Sama faedah sama yang tadi ya. Ini bab disebutkan, ini maksudnya apa? Tafsir terhadap ayat tentang puasa ini. Oke, kita lanjut babnya. Babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min suhurikum adanu Bilal. Ya. Dari riwayat lain yang mengatakan ya yang tadi ya. Fa'alimu annahu innama yakni al-lail wan nahar. Footnote 6 dari riwayat fa'alamu annahu innama yakni laila minan nahar. Ya, ada yang gitu. Nah, kemudian masalah bab ini yang baru ya, bab 17, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum, ada riwayat lang la yamna'kum min suhurikum adzanu Bilal ya. Tidak ada yang menghalang kalian makan sahur ya dengan adanya Bilal. Karena waktu itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya kan ada dua, adanya Bilal sama Abdullah bin Umi Maktum ya. Oke. Qala hadatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim ibni Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Faqala Rasulullah SAW kul washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adanihima illa an yarqa dha wa yanzil dha ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahasanya Bilal itu adzan itu ketika masih memang malam ya, ketika malam hari. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat, ya makan dan minumlah terus ya sampai kamu dengar adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Karena dia nggak mungkin adzan kecuali sudah jelas terbit fajarnya. Nah, kemudian
Kata Al-Qasim, yakni rawi yang meriwayatkan dari Aisyah tadi ya. Nah, jarak antara adzan Bilal sama Abdullah bin Umi Maktum itu ya, itu gak lama. Ila an yarqa da wa yanzila da ya. Kecuali apa? Kayak satunya naik, satunya turun. Maksudnya naik turun menara. Nah, di sini ya, ini jadi penjelas ya bahwasanya menurut para ulama ya, kan nanti ada hadis di Abu Dawud ya. Dan yang lain-lain juga ada riwayat Nabi SAW bersabda, kalau kamu masih ada sisa makanan atau cangkir di yang mau pegang, kamu dengar adzan wis terus habis no. Nah itu maksudnya apa? Adzan yang pertama ini ya. Maksudnya apa? Adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua ya. Atau bukan lagi kalau sudah jelas-jelas fajar shodiq itu nggak boleh makan ya, bukan, jangan justru sampai dihabisin ya. Ini pendapat baru ya, pendapat baru yang ngomong ini ya, bisa jadi salah paham, bisa jadi buat tafsir sendiri, bisa jadi nggak baca tafsir para ulama ya. Dan 4 madhab ini semua bukan 4 madhab lagi ya, mungkin 99% ulama ini sudah sepakat kalau jelas-jelas sudah subuh ya, ini sudah fajar shodiq, nggak boleh makan sama sekali, batal puasanya ya. Artinya puasa itu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbit fajar shodiq sampai terbenam matahari. Dia makan walaupun ini kan sudah adzan, terus ini masih di tanganku minum ini, tak habis no sekalian, tak boleh ya. Kalau jelas-jelas sudah jelas fajar shodiqnya sudah jelas, tak boleh. Nah, ini pendapat baru. Nah, yang membumingkan ini pendapat ini itu Syekh Albani, terus diikuti oleh sebagian Salafi Mu'asir dalam tanda kutip ya. Tidak semua soalnya, ya cuman grupnya mereka aja itu yang ngomong boleh makan minum. Nah, ini pendapat Syad ya. Pendapat Syad itu pendapat ganjil, aneh ya. Nggak ada pendahulunya sama sekali. Jelas-jelas para ulama sudah ijma nggak boleh sama sekali makan kalau sudah jelas fajar shodiq terbit. Kecuali kalau nggak jelas loh ya. Kalau nggak jelas ya ini masih dhon ya. Masih dugaan masuk enggak. Nah itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau udah jelas ya enggak boleh. Nah, sedangkan para muadzin ini di Indonesia rata-rata itu nggak akan adzan kalau nggak jelas ya. Yang pertama itu. Yang kedua, nah para muadzin ini ya adzan itu tidak melihat matahari langsung. Ya, tapi apa? Dari mereka mengikuti ya waktu dari pemerintah. Lah sama pemerintah itu sudah dilebihi dan ada waktu kehati-hatian. Ya, bisa pas 5 menit atau lebih 5 menit. Nah, tapi biasanya sudah dilebihi. Lah karena kehati-hatian itulah makanya MUI zaman dulu di Indonesia ini ngasih namanya waktu imsak. Itu waktu untuk kehati-hatian. Ya, lebih baik berhenti sebelum jelas fajar shodiq ya. Nah, sedangkan kita jelas fajar shodiqnya tahu enggak? Rata-rata nggak tahu, nggak lihat sendiri. Kita kan juga ngikut ya. Nah, kita ngikut yang sudah dipercaya lebih jelas gitu. Ikut pemerintah. Mereka ada tim review itu berkala. Itu lebih selamat ya. Daripada kelompok-kelompok sempalan kecil-kecil ini mereka gak ada kesepakatan plus berapa adzannya ini. Di dekat rumah anak sendiri ada yang 6 plus 6, ada masjid yang plus 8, ada lagi yang plus 20, ada yang plus 25, ada yang plus 17, ada yang plus 12, ada yang plus 15. Mana sih bener? Lah mereka ini justru yang tambah memecah belah umat ya. Ya bagi kita mereka ya nggak sah kalau mereka masih makan pada waktu itu. Ya mereka menganggap sholat kita yang nggak sah karena belum waktunya. Nah ini muskilah kan, masalah. Justru mereka yang buat masalah. Ya.
Ya, insya Allah itu ya. Nah, jadi yang dimaksud boleh makan dan minum terus ya sampai jelas fajar sodik. Ya. Jadi apa namanya tadi? Lupa nah sampai mana ini. Ya. Jadi tafsiran ulama terhadap hadis yang masih di gelas terus boleh diminum ya. Itu yang pertama, contoh kayak kata Munawi di Faidul Qadir ya. Hatta yakdi hajata. Itu maksudnya bi an yashroba minhu ya. Ya dia maksudnya minum ya. Silahkan selama apa dia belum yakin jelas-jelas fajar sodik telah terbit ya. Ya, atau dia masih duga fajar masih bentar lagi, silahkan. Yaitu dibolehkan selama belum jelas, belum yakin kalau sudah terbit fajar sodik. Ya. Adapun kalau kata Al-Khattabi ya, yang dimaksud itu yang ini dengan hadis ini tadi. Maksudnya apa? Itu adzan pertamanya Bilal, ya. Maka makan minum teruslah. Bukan adzan yang kedua. Kalau adzan fajar sodik ya sudah nggak boleh. Itu pendapat baru ya. Dan diikuti oleh ya bahasa kasarnya Wahabi yang nyeleneh ya. Dan tidak semua ya bu, mereka nggak mewakili Salafi sama sekali. Mereka ini yang aneh-aneh dewek ya. Banyak kok mereka itu justru kalau yang syad justru tambah dibelani diikuti. Jelas-jelas syad tambah diikuti. Jelas-jelas yang udah ijma ditolak. Lucu ya. Contoh kayak onani membatalkan puasa itu sudah ijma. Ittifaq para ulama itu. Mereka tambah nganggep itu pendapat yang benar ya. Contoh lagi taraweh ya. Taraweh itu baca semua kutub itu. Kutub-kutub salaf semua rata-rata berapa? Rokaatnya berapa gitu. Yang ada batasan 11 atau 13 itu cuma witir. Adapun taraweh kayak Syafi'i, Hambali, Hanafi ngomong berapa? 20 rakaat. Maliki 36. Tidak ada mereka para ulama ini lebih ahli daripada Syekh Albani. Mereka semua ngomong, nggak ada yang ngomong lebih dari 11 itu bid'ah. Ya baru Syekh Albani aja terus diikuti segelintir orang ini. Terus mereka merasa kita ini lebih benar, lebih ikut sunnah. Sunnah itu apa? Katanya salafi tapi nggak ngikut pendapat salaf. Ya, itu keliru ya. Saran anak jangan diikuti ya. Daripada kena prank nanti ketika baca, loh ternyata kok beda sama salaf. Ngaku-ngakunya aja. Oke, kita lanjut. Hadis berikutnya. Babu takhiris sahur. Ya, bab mengakhirkan sahur. Ada riwayat yang babu takjilis sahur. Ya. Menyegerakan sahur atau mengakhirkan sahur. Oke, qala hadatsana Muhammad ibnu Ubaidillah, qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu atasahharu fi ahli. Summa takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat yang an udrika sahur, ya, sahur bukan sujud. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad ya di riwayat yang lain ya. Nah, aku pernah makan sahur ya sama keluargaku. Kemudian aku cepat-cepat ya agar dapat sujud bersama Rasulullah SAW. Atau ada riwayat yang sahur. Ini aku cepat-cepat agar bisa sahur bersama Nabi SAW. Lagi, nah ini hadis yang ini ya. Babu qadri kam bainas sahuri wa sholatil fajr. Ya, bab jarak antara sahur dan sholat subuh. Qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisham qala hadatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah
Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayah. Kata Zaid bin Sabit, kami waktu sahur sama Nabi SAW, ya. Terus kami sholat itu maksudnya sholat subuh, ya. Dan juga yang tafsiran mengatakan sholat sunnah fajar. Qultu, ya, kata Anas bin Malik, berapa jarak antara adzan dan sahur itu? Qala qadru 50 ayah. Jarak antara, ya, jaraknya itu berapa antara adzan sama sahur? Ya, kurang lebih seukuran pembacaan 50 ayat. Nah, kalau kita baca tafsiran dari Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari, di judul babnya, ya, bab jarak antara sahur sama sholat, apa penjelasan beliau? Ternyata beliau menjelaskan apa? Jarak di sini maksudnya apa? Jarak Nabi SAW setelah berhenti makan sampai sahur. Bukan makannya itu mulai dari situ. Ya, bukan makannya itu sampai sahur itu 50 ayat. Bukan itu. Jarak berhentinya makan sampai sahur itu sekitar 50 ayat. Lah itu istilahnya kita kalau di Indonesia apa? Imsak. Itu loh. Jadi selesai makan sampai adzan subuh, ya, sampai sholat itu 50 ayat. Dengan 50 ayat itu cepat loh. 50 ayat itu ya, contoh ya, misal kulhu al-falak sama al-ikhlas al-falak an-nas, ya, itu dibaca 4 kali, itu sudah sholat. Siapa yang bisa sahur kayak gitu? Gak ada. Ya. Atau lah mau dibaca pelan misal. Yang 50 ayat, contohlah surat At-Tur, ya. Atau 60 ayat kayak surat Ad-Dariyat. Gak ada 10 menit. Ya, jadi makanya tafsir Ibnu Hajar, ya, tidak salah, ya, dan Ibnu Hajar itu tidak bersendirian. Banyak ulama lain juga ngartikan begitu. Yang dimaksud jarak antara sahur dan adzan itu maksudnya apa? Jarak berhentinya makan sampai adzan atau sampai, iya, adzan sholat subuh itu. Jaraknya 50 ayat. Nah, kemudian ya kalau oke lah kalau mengartikan ya 50 ayat itu maksudnya kita mulai makannya. Lah, makan apa yang bisa secepat itu, ya. Kemudian lagi apa? Kalau Nabi SAW sahur cuman makan kurma. Nah, yang nyontoh-nyontoh ini makan nasi dan lain-lain, gak nututi, ya. Sudah ininya salah, kemudian dianggap, wah ini masih ada makanan di piring ini, dihabisin juga, tambah ngawur lagi. Ya, Anda pernah nemui orang-orang yang kayak gitu soalnya. Musibah. Ini antum lengkapnya ya, bisa baca kitab Fathul Bari, ya. Nanti bisa lebih jelas, ya. Siapa yang ikut salaf, siapa yang bukan, ya. Siapa yang kecelik, ya. Barakallahu fikum.